Halo Pak Revi, selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya semua? Sehat-sehat kah? Sehat Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Gak terasa kita UAS ini. Siapa yang presentasi hari ini? Saya Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Silahkan Mas Jupran presentasi. Oke siapa? Izin share screen Pak. Ya, teman-teman yang lain tolong disiapkan pertanyaannya ya. Karena bagi teman-teman yang aktif saat perkuliahan itu ada nilainya juga ya. Aktif bertanya juga, aktif bertanya, aktif menjawab. Nah, itu ada nilainya juga ya. Jadi silakan saat teman lagi presentasi silahkan kalau memang ada yang kurang paham silahkan ditanyakan supaya lebih interaktif perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sudah warahmatullahi wabarakatuh. lihat teman screen-nya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman-aman kelihatan. Oke, mukanya aja yang belum kelihatan ini. Bentar. Mau melihatkan muka dulu Pak. Oh nggak bisa ya. Oke teman-teman. Eh, hari ini saya akan menampilkan ya, presentasi yang bertemakan desain antarmuka pengguna untuk virtual reality dan augmented reality, augmented reality ya teman-teman. Kelihatan nggak ya tulisannya? Kelihatan. Ini kayaknya Kelihatan. kelihatan ya tadi ya yang judulnya itu agak namanya. Oke, kita langsung aja. Next. Oke, apa sih itu desainnya, desain virtual reality dan augmented reality ya, atau biasa disebut desain VR dan AR. Oh ya, ini tadi desain antar muka ya teman-teman. Desain
desain antarmuka. Oke, langsung aja ke pengertiannya. Apa sih maksud dari desain antarmuka virtual reality dan augmented reality? Adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan dunia virtual secara imersif atau merasa ada di dalam dunia virtual. Jadi untuk VR dan AR ini berbeda. Jadi dia adalah salah satu teknologi yang memungkinkan kita ya ketika menggunakan teknologi VR atau AR itu yang tadi sebelumnya ya antarmuka kita itu atau handphone ya yang kita pegang kan biasanya hanya hanya bisa kita lihat di handphone atau visual dunia maya kita bisa lihat kan biasanya di handphone aja, sorry terputar-putar ya, atau bisa kita lihat ya di laptop atau di layar TV. Tapi ini hanya menggunakan teknologi teknologi VR ya, yang digambar itu ya, yang di matanya itu perangkatnya. Kita bisa melihat yang tadinya di handphone, kita bisa melihat bisa melihat 360 derajat ya teman-teman. Jadi kita tidak hanya di satu titik bisa melihat, tapi 360 derajat kita bisa melihat. Misalkan lagi nonton YouTube, kita bisa keliling secara visual itu bisa kita lihat 360 derajat itu ya, video-videonya ngelilingi kita. Mungkin yang sudah pernah pakai VR mungkin paham ya, yang belum mungkin nanti ada saya tampilkan videonya. Tapi untuk AR ini teman-teman mungkin agak asing di telinga ya, karena dia jarang dibicarakan. Mungkin orang sering lihat cuman nggak tahu itu namanya apa. AR ini sama juga seperti VR ya, sama-sama realita, cuman dia sangat beda sekali. Untuk AR sebenarnya yang gambar yang saya tampilkan itu sudah mewakili dari VR dan AR. Untuk VR-nya itu ya kacamatanya itu bisa melihat dunia maya, visual dunia maya dari kacamatanya itu. Kemudian untuk AR-nya itu yang dia pencet itu teman-teman. Jadi benarnya yang dia pencet itu, kalau VR ya yang dia pencet itu ada di dalam kacamatanya itu teman-teman. Hanya saja terpisah dengan dunia nyata. Jasadnya ada di dunia nyata, hanya saja visualnya yang dilihat itu di dunia virtual gitu. Tapi kalau AR dia kayak nggak pakai kacamata teman-teman, pakai kacamata, cuman kacamata yang HoloLens ya, nanti ada saya sampaikan. Itu dia nggak pakai kacamata, jasad dan visual matanya itu sama-sama bisa melihat di dunia nyata. Hanya saja untuk tambahan kayak yang dia pencet itu kayak kelihatan kayak ngambang di udara teman-teman. Itu untuk oke. Itu ya penjelasan singkatnya untuk VR dan AR. Kita next aja. Pertama kita harus tahu dulu perbedaan VR dan AR. Yang pertama adalah VR sama seperti di gambar ya teman-teman. VR ini dia menciptakan lingkungan virtual yang sepenuhnya terpisah dari dunia nyata. Jadi ketika kita menggunakan perangkat VR ya seperti di gambar, itu kita seolah-olah tidak melihat lagi dunia nyata teman-teman, tapi jasad kita masih ada di dunia nyata, di dalam ruangan. Misalkan kita lagi di dalam kamar, ketika kita menggunakan VR yang seperti di gambar, kita seolah-olah sedang berada di mana yang mau kita mau. Misalkan kita mau
sedang main roller coaster ya. Jadi kita merasa sedang bermain roller coaster, padahal sebenarnya kita berada di dalam ruangan. Nah, itu jasadnya. Kemudian untuk AR ya, augmented reality, ini dia sama seperti saya jelaskan dulu ya. Maksudnya AR adalah menambahkan elemen virtual ke dunia nyata, teman-teman. Jadi ini teknologi yang sebenarnya lebih canggih lagi dari VR ya. AR ini satu tingkat di atas VR, satu tingkat atas VR ya. AR ini yang mana dia menghadirkan elemen virtual itu ke dalam dunia nyata. Jadi di sini kan ada, saya tampilkan foto kayak game Pokemon dulu, teman-teman, yang sempat viral. Itu kan kita sebenarnya nggak ada Pokemon itu di dunia nyata, teman-teman. Tapi ketika kita menggunakan handphone dan aplikasi Pokemon Go ya, saya nggak pernah main sih, lihat videonya aja. Itu seolah-olah di kamera itu ada Pokemonnya, tapi di sana nggak ada. Gitu, teman-teman. Jadi dia menghadirkan visual ya, elemen visual, entah itu Pokemon. Ini kan contohnya Pokemon ya, teman-teman. Untuk contoh lainnya itu bisa menampilkan mesin misalkan, atau mobil, rancangan-rancangan lain, atau buku kita lihat di dunia nyata tanpa memisahkan kita dengan dunia nyata. Jadi ketika kita mengejar sesuatu, mengejar elemen virtual itu di dunia nyata, kita tuh tetap melihat di depan tuh ada tembok gitu. Jadi tetap kelihatan. Kalau VR kan ketika kita lari ya di dunia maya, tapi di dunia nyata aplikasinya itu tidak mumpuni, teman-teman. Artinya tidak ada hanya kacamata saja, tidak ada alat bantu untuk lari di bawahnya, bisa-bisa nabrak tembok ya. Itu karena VR itu dia full dunia nyata, full dunia virtual. AR ini dia menambahkan ya efek elemen virtual ke dunia nyata. Oke. Sebenarnya AR ini, teman-teman, ada ininya untuk aplikasinya itu, yang biar kita bisa mengaplikasikannya itu ada teknologinya ya, hard copy perangkatnya ya, bahasanya itu perangkatnya. Oke, next. Sampai sini mudahan paham ya. Oke, ini untuk contoh-contohnya ya, saya tampilkan. Ini contoh untuk VR, teman-teman. Jadi dia kelihatan di situ sedang bermain games. Jadi di dunia nyata badannya itu di ruangan, teman-teman. Tapi di dunia visualnya badannya itu nggak di ruangan, badannya itu sedang berada di dalam games yang ada dia mainkan. Jadi badan jasadnya itu ya badannya di dunia nyata itu ya, kalau main VR tuh jangan kemana-mana gitu, takutnya dia lupa bahwa di depannya itu tembok, ditabrak. Nah, ini saya tampilkan lagi ya, dia lagi bermain games pakai VR. Nah, ini sangat bahaya sekali, dia maju-maju. Ini sangat membahayakan sekali ya bagi desain VR dan AR ya, karena topik saya ini topik desainer ya, desainer antarmuka VR dan AR. Ini sangat berbahaya sekali. Tapi sekarang ada kok VR yang bisa lari-lari itu ada, kayak jalan di tempatnya itu, teman-teman. Ada dia jalan di tempat kayak 360 derajat gitu. Nah, jadi dia mau kemana-mana aja terserah, dan ada gantungannya, jadi dia biar nggak jatuh gitu jalan-jalannya kan. Walaupun dia berada di lapangan atau sedang VR perang, kalau nonton aja kan dia duduk aja gitu. Tapi kalau kayak VR bermain games perang atau lainnya susah gitu. Ini contoh VR yang games ya, teman-teman. Ada lagi VR yang tidak hanya games sih. Ini ada
untuk VR, tapi familiarnya di games. Next, ini untuk AR ya. Dia menampilkan objek yang ada di buku ya. Jadi kita bisa melihat dunia sekitar dan elemen yang ditambahkan di dunia nyata, tapi ngelihatnya itu pakai teknologi atau di sini pakai handphone. Ada teknologi, saya tampilkan nggak ya, teknologi yang HoloLens nanti teman-teman, itu sama kayak VR juga dia, cuman dia transparan. Nah ini tadi yang Pokemon Go ya teman-teman. Di dunia nyata kan sama dia, antara di dunia nyata dan virtualnya saja ada tambahan elemennya Pokemonnya di dalam, ngelihatnya kalau pakai perangkat. Nah ini teman-teman yang saya maksud tadi ya, AR ya, augmented reality menggunakan teknologi HoloLens. Jadi sebenarnya dia itu ya bisa melihat lingkungan sekitarnya karena ada kamera 360 derajat. Hanya saja ini perangkat yang kurang mumpuni. Ada lagi yang satunya teman-teman. Nah di sini sedang mendesain mungkin desainer turbin atau mesin jet, jadi kelihatan lebih enak untuk try and error-nya teman-teman. Oke, lanjut. Berikut adalah tantangan desainer user interface VR dan AR. Yang pertama adalah persepsi ya, desain UI ada saya singkat ya. VR dan AR harus memperhitungkan persepsi pengguna. Apa sih persepsi itu? Pengguna dapat melihat objek maya dari berbagai sudut dan jarak teman-teman, sehingga desain UI harus mudah dibaca dan dipahami dan dari berbagai perspektif. Nah, oke. Nah, di sini desain UI VR AR harus mudah dipahami ya teman-teman. Jadi orang tuh ketika melihat VR ketika memakai perangkat yang kita desain ya, entah itu VR atau AR, itu tidak bingung, tidak apa sih ini aplikasi ini apa sih. Jadi mereka tuh pas ngelihat itu langsung paham, oh ini WhatsApp, kan kelihatan di VR, oh ini aplikasi oh ini tombol untuk kembali, oh ini tombol untuk membuka games. Jadi mereka langsung familiar dengan desain yang kita buat. Jadi memudahkan para user untuk menggunakan teman-teman perangkatnya ya, dan softwarenya. Oke, next. Kemudian tantangan berikutnya adalah interaksi ya. Desain UI VR dan AR juga harus memperhitungkan interaksi pengguna. Pengguna dapat berinteraksi dengan objek maya dengan menggunakan berbagai cara, seperti gerakan kepala, gerakan tangan, dan suara. Desain UI harus mempermudah pengguna untuk berinteraksi dengan objek maya secara alami dan intuitif. Ya, intuitif itu maksudnya ketika mereka intuitif itu kemampuan penalaran yang mudah. Jadi ketika mereka melihat objek itu, oh ini maksudnya ini gitu. Jadi mereka mudah untuk memahami ya. Nah, jadi di gambar itu ya, salah satu AR ya teman-teman, jangan terbalik-balik ya. Nah di sini saya nggak tampilkan yang mana AR, yang mana VR. Ya, mungkin kira-kira yang mana AR, yang mana VR teman-teman. Nah, jadi di sini yang AR itu yang sebelah kiri ya teman-teman, di AR ya, karena antara dunia nyata dan dunia maya, dunia virtual itu tergabung. Jadi dia menambahkan elemen visual di dunia nyata teman-teman. Yang sebelah kiri ya, itu sangat canggih sekali. Jadi user itu tetap bisa berinteraksi ya, tetap dia tahu kalau ada orang di depannya, ada orang, ada
ada binatang atau ada kebakaran, dia tetap tahu teman-teman. Karena apa namanya AR ini dia hanya menambahkan visual saja ke dalam dunia nyata tanpa menghilangkan sama sekali dunia sudah terbalik ya, tadi dunia maya tanpa menghilangkan sama sekali dunia nyata. Kemudian yang sebelah kiri itu VR, bentuk VR-nya. Jadi mereka kita desain ya sehingga mudah untuk mengenali tata letak ya desain yang kita buat. Jadi desain jendela di sebelah mana ya, desain aplikasi di sebelah mana ya, jadi mereka mudah untuk berinteraksi secara alami. Jadi mereka bisa memegang, mungkin bisa bagaimana untuk menghapus tabnya ya, mungkin secara gerakan kepala, kalau gerakan kepala kemana ada ada interaksinya. Misalnya kalau gerakan kepala ke kanan mungkin beberapa tab itu lari ke kanan, atau memperbesar tab, gerakan tangan mungkin untuk membesar tab, atau ada juga gerakan suara teman-teman untuk mempermudah memerintah, untuk mempermudah perintah VR atau AR ini. Oke, itu untuk mempermudah user dalam berinteraksi ya dengan VR atau AR. Jadi tidak sulit ketika mereka menggunakan. Seperti itu tuh. Oke, next, apa sih tantangan dalam desain UI VR dan AR? Nah, tantangan yang pertama ya teman-teman, pengguna VR dan AR dapat menyebabkan efek samping seperti mual, pusing, dan kelelahan. Desainer UI harus dirancang untuk mengurangi efek samping tersebut. Nah itu teman-teman, jadi saya itu pernah pakai VR ya. Kalau AR belum pernah, soalnya saat itu belum masih mahal banget untuk AR. VR pernah karena murah kan, kemarin VR itu jual di pasaran. Make 1 jam nonton film itu rasanya nggak enak teman-teman, kayak pusing gitu ya. Mungkin namanya seadanya ya, jadinya desainnya itu ya seadanya juga, jadi efeknya pusing banget, mungkin mual ya. Kalau itu kemarin saya itu baru sejam itu pun mual-mual. Mungkin kalau nonton film 2 jam mungkin rasanya sudah nggak tahu lagi. Jadi saya makanya itu pas mau tidur teman-teman, pas mau tidur itu nonton, jangankan 1 jam, itu 20 menit aja rasanya sudah mulai pening teman-teman, jadi rasanya kayak gak enak gitu. Di sini tantangan para desainer, bagaimana ya cara untuk merancang agar mengurangi lah setidaknya efek samping tersebut. Di sini saya nggak menjelaskan secara teknis ya, bagaimana cara perancangan agar para user tidak merasakan efek-efek efek-efek tersebut. Tapi saya hanya menyampaikan saja gitu, agar bagaimana ya cara mengurangi efek samping, jadi PR aja gitu untuk para desainer VR atau AR. Teman-teman ada di sini yang desainer ya VR AR. Oke, next. Oke, tadi satu aja saya masukkan untuk efek sampingnya teman-teman, karena yang pusing itu yang paling sering teman-teman untuk efek samping. Oke, di sini saya terangkan juga sedikit tips untuk mengatasi tantangan desain UI VR dan AR ya, tantangan desain ya, tips untuk mengatasinya. Desain UI VR dan AR menghadirkan tantangan unik yang berbeda dari desain UI tradisional. Maksud desain UI tradisional ini adalah desain UI user interface yang lama ya teman-teman, yang kayak handphone, dia kan hanya di perangkat aja ya,
tidak 360 derajat lah kita ngelihatnya. Jadi layarnya itu ya segitu aja, 5 inci, 6 inci, dan pokoknya handphone lah gitu, atau laptop ya, itu desain UI tradisional. Ya kalau salah ya info ya, tadi dapat infonya seperti itu untuk desain UI tradisional. Next. Berikut saya paparkan ya tips untuk mengatasi tantangan ini. Yang pertama adalah pertimbangkan ruang fisik pengguna. Dalam VR atau AR, pengguna dapat bergerak bebas di sekitar ruang virtual. Ini terutama VR ya. User interface harus dirancang dengan mempertimbangkan ruang fisik ini. Misalnya, tombol dan menu harus cukup besar untuk dilihat dan diklik dengan mudah. Nah, di sini para perancang harus teliti dalam mendesain ya tombol-tombol atau apa yang serasa itu tidak terlalu mencolok atau susah dilihat oleh user. Nah, itu diperbesar ya, di sini diperbesar agar mudah untuk digapai ya. Mereka di ruangan yang kecil, mau gapai agak jauh, jadi mereka agak berdiri mungkin nabrak tembok sudah. jadi usahakan ketika mereka duduk itu mereka bisa sudah menggapai, karena mungkin ada VR yang touch aplikasi pakai tangan ya. Nah, jadi usahakan dulu untuk pertimbangan ruang fisik ya. Gunakan AR sering kali memakai kacamata atau headset yang membatasi penglihatan mereka. UI harus menggunakan elemen yang dapat dikenali dengan cepat dan mudah, seperti ikon, simbol, dan familiar. Ya, ini kita paham ya, bahwa di dalam user interface VR AR harus menggunakan ikon-ikon atau simbol-simbol yang familiar, jangan yang simbol-simbol yang aneh-aneh, misalkan tombol kayak pengguna ini ya, pengguna iPhone, tiba-tiba pengguna iPhone 20 tahun tiba-tiba beralih ke pengguna Android, pasti dia bingung karena tidak familiar dengan aplikasinya. Kok perasaan tombol bukan tombol tombolnya juga beda ya, perasaan tombolnya backnya di sebelah kiri, terus untuk settingnya gambarnya kalau di iPhone kan beda antara gambar yang di Android ya, dan aplikasi-aplikasi yang lain mungkin gambarnya berbeda gitu. Nah, di sini user itu merasa mikir 2 kali gitu, ini gambar apa ya. Nah, di sini ya maksudnya ketika user menggunakan VR atau AR itu mereka sudah familiar, teman-teman. Sudah tidak mikir lagi, oh ini tombol back ya pasti sebelah kanan, tombol home pasti di tengah gitu. Tombol multi tap ya. Multi tap itu sebelah kiri. Gitu. Atau dibuat desain sama seperti Android yang banyak digunakan orang, atau bisa juga dibuat seperti iPhone ya, atau dibuat sefamiliar mungkin agar user itu mudah mengenali elemen-elemen yang ada di dalam VR atau AR itu. Oke, next. Jaga kesederhanaan dalam VR dan AR. Pengguna harus dapat memahami dan menggunakan UI dengan cepat. UI harus dirancang sesederhana mungkin, dengan hanya informasi dan fungsi yang paling penting. Nah, ini teman-teman sangat ditekankan sekali untuk menyederhanakan ya aplikasi atau sistemnya aplikasi atau tampilan UI VR AR di perangkat itu sendiri, agar tidak memusingkan para user. Jadi usernya itu nggak buka buku manual dulu untuk gimana sih cara penggunaannya, apa sih yang harus dipencet gitu ketika mereka menggunakan VR ini atau AR ini atau perangkat ini. Mereka tuh langsung tahu, oh ini tombol untuk login atau masuk ke dalam VR AR-nya.
Jadi jadi sederhana, tidak terlalu ruwet gitu tampilan desain UI-nya. Jadi mereka mudah atau cepat untuk paham, teman-teman. Next. Prinsip dasar desain user interface VR dan AR. Prinsip dasar UI VR dan AR pada dasarnya sama dengan prinsip desain UI pada umumnya, yaitu untuk menciptakan antarmuka yang mudah digunakan, intuitif dan menyenangkan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan secara khusus dalam desain UI VR dan AR, yaitu realisme dan immersion ya. VR dan AR menciptakan pengalaman yang lebih realistis dan immersive daripada antarmuka tradisional. Oleh karena itu, desain UI harus sebisa mungkin mencerminkan dunia nyata dan memberikan pengalaman yang imersif bagi pengguna. Maksudnya imersif ini teman-temannya. Imersif itu sebentar, saya lihat dulu datanya. Imersif, saya lupa ini kata ininya juga. Bentar. Oh ya, imersif ini dia maksudnya user itu bisa ikut terlibat di dalam VR atau AR. Misalkan dia lagi main roller coaster, nah ketika games roller coasternya itu lagi turun, dia itu ikut teriak gitu teman-teman. Jadi dia seolah-olah turun juga, padahal dia berada di dalam ruangan dan tidak bergerak. Nah seperti itu teman-teman. Immersive itu merasakan keterlibatan dari apa yang dia mainkan. Oke. Oh ini nanti dulu ya. Kita next videonya. Kemudian selanjutnya adalah interaksi fisik. VR dan AR memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan objek virtual secara fisik. Oleh karena itu, desain UI harus mendukung interaksi fisik tersebut. Jadi misalkan interaksi fisik ini, desain VR ini menambahkan tidak hanya kacamata ya teman-teman yang dilihat secara virtual, tapi bisa disentuh menggunakan alatnya. Alatnya ada, jadi ketika mereka mau menekan tombol home atau aplikasi atau menutup aplikasi itu menggunakan tangan. Jadi ada aplikasi ada perangkat tambahan untuk dia untuk berinteraksi secara fisik. Jadi ada perangkatnya. Saya nggak tampilkan perangkatnya di sini, hanya saja ada yang dia pegang biasa ketika menggunakan VR itu teman-teman. Jadi untuk tangannya itu masuk ke dunia VR gitu atau AR. Jadi bisa interaksi fisiknya itu bisa, tidak hanya melihat tok gitu. Dan ada juga yang interaksi fisiknya yang jalan itu teman-teman, ada dia yang perang ya, jadi kaki, tangan dan matanya itu seolah-olah berada di dalam dunia virtual. Di semua berjalan, semua bergerak, tangan bergerak ya, berinteraksi dengan senjata. Jadi dia kayak megang senjata, kemudian kakinya lari gitu. Jadi dia merasakan capek walaupun dia hanya berlari dalam ruangan menggunakan alat bantu VR. Oke. Next, selanjutnya kontrol dan navigasi. VR dan AR membatasi gerakan pengguna, sehingga desain UI harus memudahkan pengguna untuk mengontrol dan bernavigasi di dalam aplikasi. Yaitu teman-teman tadi VR dan AR ini terbatas ruangannya dalam ya, sehingga para desainer harus bisa mengontrol kira-kira gerakannya itu tidak membahayakan bagi user. Oke. Di sini saya tampilkan ya video penggunaan VR dan AR ini digabung. Oh, di sini saya tampilkan video user
pengguna VR teman-teman. AR, sorry AR. Oke. Ini Microsoft HoloLens ya. Yang menambahkan visual ke dalam dunia nyata teman-teman. Ini kita percepat aja, ini 8 menit ya. Nah ini salah satu perangkat yang digunakan ya. Ini adalah AR dalam membantu ya karyawan industri untuk merakit mesin ya, dan nah, ini motor yang dirakit, para desainer motor. Nah ini untuk interaksi teman-teman, interaksi yang sangat mudah sekali. Nah jadi di video ini penuh isinya tentang AR teman-teman, AR. Nah seperti ini. Nah, sebenarnya sudah lama, ini munculnya 2019. Mungkin sekarang sudah lebih canggih lagi ya, mungkin hanya berbentuk kacamata saja seperti ini. Jadi dia tidak nah ini yang untuk VR ya teman-teman, ini VR. Ini. Nah ini untuk harganya dulu ya, 2019. Jadi ini, nah ini untuk kontrol navigasi dari tempatnya. Nah ini untuk interaksi ya, interaksi fisik. Nah, jadi kerasa gitu, kita makannya itu kerasa teman-teman. Ada efek suara, dan sebenarnya nggak ada tekanan sama sekali, cuman ada efek dari perangkat itu sendiri. Nah ini juga harus merasa realistis ya teman-teman. Dia aplikasinya yang ditampilkan tuh harus realistis ya, 3D, 3 dimensi, realistis sekali. Jadi seolah-olah ada di dunia nyata, padahal nggak ada, hanya di dunia virtual. Kita next. Nah ini untuk melihat. Nah ini untuk gerakan fisik ya teman-teman, kayak kode gerakan fisik untuk mengangkat telepon ya. Masih banyak. Dan untuk games ya, seperti ini. Nah ini VR ya teman-teman. VR. Oke. Mantap Kak. Ini untuk video tadi ya, kita next aja. Videonya kurang lebih ini teman-teman, ini untuk AR industri ya, augmented reality. Nah jadi dia kayak kacamata bening aja, dia untuk bisa melihat lingkungan sekitar, dan ada tambah efek visual juga seperti ini teman-teman. Ini digunakan juga untuk matok tanah ya, pembata ya, kejadian-kejadian juga bisa teman-teman. Digunakan juga mungkin dikembangkan sekarang lebih canggih oleh NASA ya untuk AR dan industri-industri di luar negeri teman-teman, terutama perkebunan. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Daftar. Di sini imersi teman-teman merupakan salah satu yang harus dipertimbangkan oleh desainer VR AR ya, untuk user interface. Imersi dalam desain VR dan AR adalah tingkat keterlibatan pengguna dalam pengalaman virtual.
imersi yang tinggi dapat membuat pengguna merasa seperti berada di dalam dunia virtual, sehingga mereka dapat berinteraksi dengan objek dan lingkungan secara lebih alami dan intuitif. Maksudnya intuitif itu mudah dipahami. Oke, itu imersi yang membawa user merasa ikut terlibat di dalam pengalaman virtual saat menggunakan sama perangkat VR atau AR. Semakin tinggi imersinya teman-teman, maka semakin user ini merasa lupa akan dunia nyata gitu. Jadi mereka nggak mau balik lagi ke dunia nyata, biasa itu cuman video ada videonya teman-teman untuk VR AR ini di Avenger kalau nggak salah, aku bagus banget itu. Dia menggunakan teknologi alam bawah sadar ya, tidak menggunakan perangkat yang zaman sekarang yang masih jadul lah. Dia mungkin itu perangkatnya mungkin ada di sekitar ya 50 tahun lagi. Dia menggunakan alam bawah sadar untuk masuk ke VR. Jadi bukan AR lagi, teman, masuk ke VR. Jadi dia hidup di dalam mimpinya, tapi dia hidup teman-teman, hidup di virtual realita. Jadi bukan nyawa sih, apa ya di sana itu ya, dia berada di dunia maya tapi jasadnya itu berada di dunia nyata, jadi seolah-olah dia tidur. Oke, kok lari ke situ. Next kita lanjut ke bagaimana sih cara meningkatkan imersi itu. Oke, next nonton, tadi ada suara kucing yang ganggu. Oke, selanjutnya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi imersi dalam VR atau AR. Yang pertama visualnya ya. Visual yang realistis dan imersif dapat membantu pengguna merasa seperti berada di dalam dunia virtual. Jadi kalau visualnya jelek ya, user itu merasakan ya biasa aja gitu. Kalau sekarang kan kita ngelihat itu layar-layar itu ya secara visual ya, itu sudah kelihatan seperti 3D banget, betul. Walaupun masih 2 dimensi ya, kalau kita kebanyakan sekarang masih 2 dimensi. Tapi di VR ini dia lebih cenderung ke 3D, 3 dimensi. Jadi dia visualnya harus benar-benar dapat. Sini saya menyontohkan teman-teman untuk bagaimana sih perbedaan visual itu. Nah di sini ya, ini untuk game player ya, games GTA ya, disebut GTA, dari GTA yang zaman dulu dan GTA yang zaman sekarang yang GTA 5 teman-teman. GTA San Andreas atau GTA 5 bisa disebut. Di sini kelihatan banget teman-teman efek dari visualnya ya. Nah di visual realistisnya lebih kita lihat di GTA 5 karena lihat aspalnya ya, resolusi aspal yang sangat bagus ya. Jadi kelihatan seolah-olah kayak dunia nyata ya. Kelihatan seolah, jadi imersinya dapat teman-teman. Jadi pengalaman pengguna itu dapat. Dan yang sebelah kiri San Andreas ya kelihatannya ya seadanya lah, pada zamannya itu sudah keren banget teman-teman. Pada zamannya ya kelihatan keren daripada yang versi yang sebelumnya ya, yang lebih parah lagi, mungkin kotak-kotak kayak ya seadanya lah, lebih seadanya lagi lah teman. Oke, kita next. Sekarang audio. Untuk audio yang untuk imersi yang lebih bagus juga memerlukan audio teman-teman, yang dapat membantu pengguna merasa seperti berada di dalam dunia virtual. Audionya ini ya, ini saya contohkan dalam ruangan ya teman-teman. Tapi ketika kita menggunakan VR atau AR, audionya itu harus seperti desain kayak di bioskop gitu teman-teman. Kayak di bioskop itu, jadi seolah-olah suara yang dari belakang itu kita bukan mendengar suara itu dari depan.
Jadi ketika kita menonton film atau kita main video game, mestinya suara tembakannya kan di belakang ya, orang nembak di belakang, tapi kita dengarnya orang nembak itu di depan karena speaker atau audio itu dari depan. Jadi seolah-olah kita itu bingung, loh ini dari depan apa dari belakang, kita bingung. Jadi para desainer ya menciptakan ya audio yang 360 derajat, teman-teman. 360 derajat ini ya seperti pendengaran kita ini 360 derajat ya. Jadi kita bisa mendengar efek suara, ada suara orang manggil dari depan ya, kita ngeliatnya ke depan, orang manggil di belakang ya kita ngeliat ke depan tapi kita ngeliat ke belakang ya. Jadi ini audio yang 360 derajat, tidak audio yang satu arah. Nah ini sangat audio ini juga sangat berperan penting ya dalam imersi tadi, sehingga user itu sangat berada di dunia nyata. Oke, next ke interaksi yang intuitif itu ini teman-teman. Intuitif tadi bentar kok lupa saya. Intuitif ini user tidak berpikir dua kali atau tidak terlalu berpikir rasional, teman-teman, atau mereka mudah dalam mengenali apa-apa yang ada di dalam VR itu, atau mereka familiar teman-teman, bahasanya itu familiar ya, dan alami, dapat membantu pengguna merasa lebih terlibat dalam pengalaman virtual gitu. Interaksi, jadi mereka mudah untuk berinteraksi dengan perangkat VR atau AR ini, atau desain yang sudah kita buat tadi, teman-teman. Nah contohnya seperti ini ya, jadi mudah untuk berinteraksi, mencet, merintah, pengen ke home atau pengen ke galeri, tools, mudah dilakukan ya. Dan familiar terhadap ikon-ikon yang kita desain di UX-nya, jadi kelihatan melengkung gitu, teman-teman. UX-nya kelihatan melengkung, dan itu memudahkan pengguna untuk tidak terlalu jauh melihat ke samping, jadi kelihatan curve. Ada sih monitor yang curve itu, cuman ya lebih enak ini karena ini layarnya lebih besar ya. Misalnya dia ini VR, AR juga sama, ada yang kayak gini, dia malah lebih canggih lagi, membawa visual ini ke dunia nyata. Oke, next. Nah ini juga salah satu contohnya. Jadi ada banyak tab yang dibuka ya, tabnya ditaruh di mana-mana. Nah kalau ini di dunia nyata sudah pasti banyak monitor, tapi ini ya, mau buka berapa tab pun, mau ditaruh di belakang, di kanan, di kiri, mau terserah, mau 10 tab juga dibuka, tetap kelihatan semua melayang-layang tabnya di mana, ditaruh di mana, biar kita mudah untuk melihat. Jadi kita tidak buka tab, tutup tab, buka tutup. Itu salah satu kemudian kemudian version. Kemudian selanjutnya adalah interaksi. Dalam desain VR dan AR, interaksi adalah cara pengguna dapat berinteraksi dengan objek dan lingkungan virtual. Interaksi yang baik akan membuat pengalaman VR dan AR lebih imersif. Yang tadi teman-teman ya, lebih imersif dan menyenangkan. Jenis-jenis interaksi yang dapat digunakan dalam VR, dalam desain VR atau AR. Pertama adalah yaitu gerakan kepala ya. Pengguna dapat menggunakan gerakan kepala untuk meninjau lingkungan virtual. Jadi bisa melihat ke depan, sudah pasti ngeliat ke depan. Kemudian bisa ngeliat kanan kiri, ada fungsinya lah. Kita ngeliat kanan kiri ada fungsinya, ngeliat belakang juga ada. Jadi 360 derajat. Ngelihat bawah, ngeliat atas juga ada semua. Jadi tidak hanya di depan saja, kemudian kanan kiri itu kosong.
itu untuk gerakan virtual. Kemudian gerakan tangan, pengguna dapat menggunakan gerakan tangan untuk berinteraksi dengan objek virtual. Jadi tidak hanya gerakan kepala, para desainer juga bisa mendesain atau memprogram agar bisa user ini ya, dan VR ini digunakan untuk gerakan tangan. Contohnya kayak yang tadi yang di video tadi itu, dia bisa ngeklik atau kayak di foto ini, nah, dia bisa menggerakkan tangannya dan itu berfungsi untuk mengirim informasi kepada VR untuk melakukan apa yang user pengen, seperti itu. Kemudian suara, pengguna dapat menggunakan suara mereka untuk berinteraksi dengan objek virtual. Jadi kayak sekarang tuh ada Google Assistant ya, user minta apa kemudian mereka jawab apa. Nah kalau di VR ini mungkin ada sesuatu yang ya user ini pengen lakuin tapi malah ditutup, jadi user hanya mengeluarkan suara. Nah, para desainer VR atau AR harus bisa memprogram agar user bisa agar VR dapat diperintah menggunakan suara oleh user. Kemudian kontrol fisik ya teman-teman, pengguna dapat menggunakan kontrol fisik seperti mengontrol VR atau AR untuk berinteraksi dengan objek virtual. Ini kontrol fisik kayak gerakan tangan teman ya, dan untuk berinteraksi dengan objek virtual ya, gerakan tangan, gerakan tangan aja ya, gerakan kaki juga. Oke, next. Nah, ini untuk realitas, salah satu yang perlu dipertimbangkan dalam desain VR. Dalam desain VR, realitas mengacu pada dunia yang diciptakan oleh teknologi tersebut. Realitas VR adalah dunia yang sepenuhnya buatan dan terpisah dari dunia fisik. Sementara itu, realitas AR adalah dunia yang menggabungkan elemen digital ke dalam dunia fisik. Realitas dalam desain VR dan AR penting untuk menciptakan pengalaman yang imersif dan realistis. Pengguna harus merasa seperti mereka benar-benar berada di dunia yang diciptakan oleh teknologi tersebut. Ya. Jadi yang tadi saya sampaikan juga, ketika pengguna menggunakan teknologi VR atau AR, ya mereka seolah-olah merasa sedang menggunakan komputer yang melayang-layang. Yang tadinya komputer itu ada fisiknya ya, ada keyboard, harus kita ada yang kita sentuh, itu ada objeknya di dunia nyata, atau handphone. Nah, tapi di sini seolah-olah hanya layar mengambang di udara, dan mereka tidak merasakan pusing atau apa. Bagaimana sih cara menyiptakan realistis itu gitu. Nah, ada beberapa cara untuk meningkatkan realitas dalam desain VR agar kelihatan seperti, kalau bahasa TV-nya tuh ya sekarang tuh ada 8K ya, habis 4K ada 8K, jadi kelihatan realistis sekali dan gambarnya jernih. Kalau yang di VR ini gambarnya jernih dan 3D teman-teman. Kalau di TV kan 2 dimensi aja ya, kalau di VR ini dia lebih ke 3D, 3 dimensi dan gambarnya bagus. Yang pertama adalah ya tadi cara untuk meningkatkannya, yang pertama adalah gunakan grafik yang realitas dan berkualitas tinggi. Jadi untuk mendapatkan grafik yang bagus ya perlu pastinya para desainer memastikan perangkat ya dipasang hardware yang pasti mumpuni ya. Kalau sekarang ya PC-nya mungkin dipasang ya GeForce ya 4060 Ti yang paling tinggi,
yang saya lihat ya, mungkin ada yang paling tinggi sekarang untuk teknologi yang menggunakan pixie atau teknologi VR atau AR yang menggunakan kacamata aja mungkin bisa memasukkan chip apa namanya graphic card ya, untuk grafik namanya, gunakan yang digunakan di perangkat-perangkat untuk mengangkat grafik suatu gambar visual itu baik 2 dimensi atau 3 dimensi agar terlihat seperti dunia nyata. Jadi ngelihat orang di dunia nyata dan ngelihat objek visual di dunia maya itu kelihatan kok mirip ya. Kemudian gunakan audio yang realistis dan imersif yang kayak tadi ya, menggunakan audio yang 360 derajat, tidak audio satu arah seperti yang gambar di bawah ini. Seperti gambar di bawah ini yang dia menggunakan headset, tapi ini headsetnya sudah pasti headset yang 360 derajat. Nah, jadi bisa mendengarkan suara itu dari berbagai arah, tidak hanya satu arah saja. Kemudian gunakan interaksi yang alami dan intuitif. Nah, seperti di foto itu gunakan interaksi yang alami ya, kayak memegang tabnya, kayak memegang layarnya, dan intuitif, jangan lupa mudah dipahami. Nanti user menggunakan bingung, ini tombol apa sih kok beda, ini tombol apa sih, yang tadinya tombol minus untuk menutup tab ini malah tombol minus untuk menambah tab, jadi kan bingung user. Oke, next. Kemudian ini contoh user interface VR dan AR. Contohnya ini di Google Earth ya, VR dan Google Earth AR, teman-teman. Menurut kalian yang mana yang bagus, VR atau AR? Ini ada timnya, tim VR dan tim AR. Jadi di VR tadi sudah saya jelaskan yang untuk VR ya, dia murni pure visual kita ya, user melihat itu mereka seolah-olah terpisah dari dunia nyata. Jadi matanya itu full dunia virtual, entah itu dia di dalam ruangan, tapi pas dia menggunakan perangkat VR, dia merasa seperti di foto ini, di atas awan, kemudian melihat ya objek sekitar. Kemudian AR ya, di sini berbeda dengan VR ya, dia menampilkan objek visual ke dalam dunia nyata. Dia seolah-olah objek visual ini ya bergerak di dunia nyata, tapi kita ngelihatnya menggunakan teknologi perangkat tadi, teman-teman. Ya. Oke, next. Ini untuk contoh desainer UI di Google Earth. Kemudian kita, ini ada video saya tampilkan ya, video bisa kita lihat. Nah, ini untuk VR teman-teman, Nah, ini dia berinteraksi ya dengan kepalanya itu digeleng-geleng, kemudian bisa berinteraksi secara fisik yang menggunakan tangannya itu diklik ya, tangan di bawah yang 2 tadi. Mungkin sudah ada yang pernah menggunakan. Nah, di sini jangan sampai user bingung untuk tampilannya ke bawah ke atas, kemana layarnya kok nggak ada, ternyata layarnya ada di atas untuk tombol navigasi atau sebagainya. Jadi jangan sampai user bingung untuk memerintah VR ini. Nah, di sini dia lagi mencari kota ya. Ini di Google Earth, teman-teman. Mencari kota. Ini tangannya 2 tuh lagi bergerak. Dunia virtual dia bergerak di tangannya. Nah, ini Google Earth. Ya, mataharinya bisa digerak-gerakin. Mataharinya bisa digerak-gerakin siang malam. Kita next aja nih, lama atau menonton dulu. Next ke ini ya. Oke, dia nge-zoom. Ini kita lihat ya teman-teman, realitasnya agak kurang karena masih ada kayak pecah-pecahnya gitu.
ya visualnya agak nih ada kayak pecah-pecah gitu. Ini mengurangi apa namanya immersive user ya. Jadi user itu harus benar-benar berada di dalam dunia ini ketika melihat atau menggunakan atau memakai aplikasi ini. Ini kelihatannya oke. Kita next. Nah, mana? Oke, begitu videonya kita next aja ke yang terakhir. Percepatnya kayak apa sih? Nah, ini dia berjalan ya. Untuk tingkatan realistisnya masih kurang ya, immersifnya pasti usernya masih kurang dapat dan kurang ya. Ini PR bagi para desainer ya. Oke, kita next. Nah, pokoknya begitu aja. Kemudian next. Ini untuk tadi Google Earth ya. Ini untuk contoh Minecraft games video konsol. Jadi memungkinkan pengguna untuk membangun dunia virtual di game Minecraft. Jadi yang di sebelah kiri itu VR dan di sebelah kanan itu AR. Nah, jadi bisa dibedakan ya. Kemudian ini untuk HoloLens yang tadi kita tonton videonya, dan ini ada videonya lagi ya, handset AR yang digunakan untuk berbagai aplikasi seperti pendidikan, pelatihan, dan hiburan. Jadi kita tidak lagi memegang handphone atau laptop, tapi layar handphone atau laptop itu berada di mata mereka walaupun mereka sedang mengotak-atik baut, obeng atau apa. Jadi tidak megang baut, megang HP, sambil makan megang HP. Jadi enggak sambil makan pakai HoloLens. Jadi enggak megang HP, tapi seolah-olah sambil makan aja. Orang lain nggak bakal ngelihat kita sedang nonton atau sedang video call kayak di gambar ya. Orang cuma ngeliat kita pakai kacamata aja. Jadi kelihatan lebih simple dan realistis. Ini contoh AR, teman-teman. HoloLens ini dia AR ya, augmented reality. Jadi membawa efek visual ya, ke dunia nyata. Nah, ini videonya kita tonton HoloLens. Kayaknya sudah tadi ya. Nah, nggak apa, kita tonton lagi. Kayaknya tadi terpotong. Yang terakhir aja, teman-teman. Nah, ini di pabrik. Untuk mengontrol pabrik, jadi tidak perlu banyak komputer lagi. Ini lebih menghemat tempat. Dan untuk orang yang simpel-simpel ya, suka yang kayak gini. Oke, juga digunakan untuk medis. Jadi mempercepat ya pekerjaan para dokter. Dan digunakan untuk pabrik juga, untuk trial and error ya, jadi lebih mudah untuk perangkat-perangkat yang susah untuk dilihat. Ya, bermudah manusia juga untuk memasang apa-apa ya. Oke, kita percepat. Oh, ini yang tadi ya sudah. Ini NASA sedang melihat objek di bulan.
Oke, filmnya ada teman-teman. Untuk AR itu kayak Iron Man ya, Iron Man yang terakhir kemarin, dia ketika merancang elemen terbaru ya, elemen baru, dia membuat elemen baru kalau nggak salah, membuat elemen baru ya, dia menggunakan AR. Kalau kita lihat-lihat ya, dia menggunakan AR menghadirkan elemen di dunia nyata. Oke, next. Ya, ini kita sudah kesimpulan ya. Jadi desain antarmuka pengguna UI untuk virtual reality dan augmented reality atau AR memiliki beberapa tantangan dan peluang yang unik, dan dengan memahami prinsip-prinsip dasar desain UI VR dan AR yang tadi saya jelaskan ya teman-teman, prinsip-prinsip dasarnya, desainer dapat menciptakan antarmuka yang lebih efektif dan menyenangkan bagi pengguna. Jadi tidak pusing atau tidak ya mual-mual, pokoknya pengguna ketika pakai itu merasa pengguna itu berada di dunia virtual. Jadi mereka tuh merasa lupa dengan dunia nyata. Jadi bahaya juga sebenarnya VR dan AR ini. Tapi ada efek buruknya dan ada efek baiknya, tergantung orang yang menggunakan desain. Oke, kita next. Thank you. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tanggapan atau pertanyaan atau saran, dipersilakan. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada berarti sudah ini ya, sudah jelas tadi pemaparan dari Mas Jupran. Baik, kalau begitu kita tutup ya perkuliahan kita pada hari ini. Teman-teman jangan lupa di Google Classroom itu sudah saya berikan tugas, dicek. Kemudian jangan lupa juga absen di kolom komentar ya, nanti setelah saya upload videonya di YouTube. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.